Shalom pemirsa, bersama saya di Buatan Ajaib. Sekarang kita mau bahas ini pertanyaan yang menurut saya ada unsur penghinaan. Kok Tuhan bisa mati? Dalam bahasa Inggris, dewa dan Allah atau Elohim itu sama-sama diterjemahkan dengan God. Jadi dalam bahasa Inggris ini pertanyaan, how can God die? Saya lihat setidaknya ada 3 syarat untuk jadi God, dan saya rasa pemirsa juga setuju dengan saya. Pertama, Maha Kuasa. Ia bisa apa saja, siapa membatasi Tuhan? Kedua, abadi, tidak bisa mati. Siapa membunuh Tuhan? Ketiga, moral atau tabiatnya sempurna. Siapa mau lebih baik dari Tuhan? Nah, itu teorinya, tapi pada kenyataannya ada dewa-dewa yang tentu saja hasil imajinasi manusia. Yang namanya dewa tapi isinya tidak sesuai. Sebagai contoh, ini ada dewa tertinggi dan terkuat dari mitologi atau dongeng Yunani. Dewa Zeus. Dewa Zeus ini punya kekuatan petir, dia juga bisa berubah wujud atau menyamar. Pace ini pernah berubah wujud menjadi manusia, atau lebih tepatnya suami orang, perempuan, satir atau manusia setengah kambing, banteng, merpati, angsa, dan bahkan semut. Dan sudah tahu tujuan dia berubah wujud jadi ini semua untuk apa? Goda cewek. Parah nih dewa. Jadi untuk Zeus ini, apakah dia maha kuasa? Tidak. Dia tidak benar-benar jadi manusia, kambing, dan lain-lain. Dia cuma nyamar-nyamar saja. Kuasanya benar-benar terbatas. Followernya juga terbatas, cuma orang-orang Yunani doang. Di luar Yunani, FB-nya diblokir. Yang kedua, apakah dia abadi? Mungkin iya sih, karena sampai sekarang dia masih laris dibikin film atau game. Atau kalau karakternya ada di Mobile Legends. Yang ketiga, apakah moralnya sempurna? Nah, ini yang paling parah. Masa dewa suka cewek cantik, ada yang istri orang lagi. Berikut ada lagi ini dewa dari mitologi Norwegia. Thor. Dia ini dewa petir yang bawa-bawa palu, cocok jadi teknisi listrik. Dalam satu cerita dia pernah jadi manusia biasa, tapi bukan karena rela. Dia jadi manusia biasa akibat dihukum karena sombong. Kekuatannya dicabut dan itu pun sama dengan Zeus. Prosesnya instan dan singkat gitu, tidak melewati proses kelahiran. Apakah Thor maha kuasa? Asli tidak. Ada yang lebih kuat dari dia yang mengubah dia jadi manusia. Kuasanya benar-benar terbatas. Yang kedua, apakah dia abadi? Mungkin iya, karena sampai sekarang dia masih laris main film di Marvel. Yang ketiga, apakah moralnya sempurna? Tidak. Masa dewa sombong terus kok minum bir lagi? Oke, di sini sudah ada 2 dewa dengan 2 persamaan. Dua-duanya abadi dan dua-duanya pernah jadi manusia. Yang menarik di sini alasan mereka menjadi manusia dan persentase kemanusiaan mereka itu benar-benar cacat. Zeus alasan jadi manusia, goda cewek. Dan selama jadi manusia dia tetap sakti, nggak bisa mati, nggak ada kelemahan. Kalau Thor alasan jadi manusia akibat dihukum karena sombong. Dan dia juga jadi manusia tidak lama, tidak lebih dari 1 bulan. Pertanyaannya sekarang, kalau dewa ini jadi manusia, tapi ternyata dia tidak bisa ngantuk, lapar, haus, dan mati, apakah dia benar-benar jadi manusia? Kan jelas tidak. Cuma antara dua, dewa ini hanya pura-pura jadi manusia atau tidak mampu jadi manusia. Dengan kata lain, dewa ini tidak layak disebut Tuhan. Dewa ini begitu terbatas, tidak masuk akal disebut maha kuasa. Berikut, kalau dewa ini jadi manusia, tapi ternyata karena akibat sombong sehingga dihukum, apakah dewa itu benar-benar seorang dewa? Jelas tidak. Cuma antara dua, dia ini hanya orang sakti atau bawahan dewa. Dengan kata lain, dewa ini tidak layak disebut Tuhan. Dewa ini pun sangat terbatas, mustahil disebut maha kuasa. Jadi sekarang muncul pertanyaan penting terkait 3 syarat kealahan tadi. 1. Kalau Tuhan itu abadi, apa ia bisa mati? Jawabannya jelas tidak. Tapi, kalau Tuhan itu maha kuasa, apa ia bisa menjadi manusia 100% yang bisa merasakan lapar, haus, lelah, dan bahkan mati? Jawabannya jelas iya. Dan kalau Tuhan menjadi manusia, alasannya haruslah didorong oleh tabiatnya yang sempurna. Dalam hal ini, kasih. Jadi kalau masih muncul pertanyaan, Tuhan kok bisa mati? Berarti yang tanya itu pertanyaan belum mengenal Allah yang benar. Dan kalau muncul pertanyaan, apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Berarti yang tanya itu meragukan kemahakuasaan Allah. Pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, mengapa Tuhan rela dan mau menjadi manusia? Inilah pertanyaan penting yang jawabannya akan membuat kita selalu terkesima. Sekarang ada yang bilang, kenapa Tuhan harus susah-susah jadi manusia? Kalau alasannya ingin menyelamatkan manusia, kan tinggal selamatkan aja gitu. Sering, beres, kan gampang. Apa memang sesimpel itu? Mari kita bayangkan ada satu raja yang bikin hukum, jangan membunuh. Yang bunuh orang pasti dihukum mati. Hukum ini kemudian dijalankan di seluruh kerajaan. Satu kali ada penjahat yang ditangkap dan dibawa ke hadapan raja untuk diadili. Dia sudah terbukti bunuh orang. Pas raja lihat ini orang, dia langsung stres berat. Dia ini raja punya sahabat baik dan raja sayang sekali sama dia. Nah, didorong oleh kasihnya yang besar, raja bermaksud menyelamatkan ini sahabatnya dari hukuman mati. Dilihat bagaimanapun, raja hanya punya 2 cara.
Pertama, raja harus cabut itu hukum, jangan membunuh. Sebagai raja yang berkuasa bikin hukum, dia juga punya kuasa untuk cabut itu hukum. Jadi kalau raja hapus itu hukum jangan membunuh, berarti orang yang membunuh kan tidak melanggar hukum. Jadi tidak perlu dihukum. Ini cara yang gampang, tapi akibatnya parah. Raja akan dikenal sebagai raja yang tidak tegas. Dan yang paling parah, raja akan menempatkan kerajaannya dalam kekacauan dan bahaya besar. Begitu hukum jangan membunuh dicabut, saat itu juga seluruh warganya akan hidup dalam ketakutan. Nyawa mereka bisa hilang kapan saja. Raja yang baik dan bijaksana tidak akan mungkin mencabut hukum yang melindungi warganya karena alasan kasih. Justru kalau ia benar-benar mengasihi warganya, ia akan mempertahankan hukum yang dia buat. Ini membuat raja harus memikirkan cara yang kedua. Ia harus mati menggantikan sahabatnya itu. Sebagai raja yang membuat hukum, hanya dia yang bisa dan layak menggantikan sahabatnya itu untuk menerima hukuman. Tidak mungkin raja ambil pegawainya, "Hei, kau yang ganti dia tanggung hukuman." Raja yang bikin hukum, hanya raja yang bisa gantikan posisi orang yang dihukum. Sekarang saudara bayangkan, jika benar raja ini rela berkorban bagi sahabatnya ini, dan si penjahat yang dibebaskan ini melihat bagaimana rajanya mati dihukum ganti dia. Apa masuk akal kalau si penjahat ini bilang, "Bro, raja kok dihukum?" Tidak mungkin. Sebaliknya dalam tangisan, dia pasti akan bertanya, "Kenapa saya punya raja ini rela dihukum demi kriminal seperti saya?" Kembali ke dunia nyata, apakah kasih raja seajaib itu untuk membuatnya berkorban demi si penjahat? Apakah ia rela meninggalkan kemuliaannya, kebesarannya, kemegahannya sebagai raja hanya demi si penjahat yang sebenarnya bukan siapa-siapa? Kedengarannya mustahil, tapi tidak mustahil dengan kasih Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus. Tuhan itu Maha Tahu. Ia tahu untuk menebus manusia dari upah maut, ia harus mati menggantikan kita. Dan untuk mati menggantikan kita, ia harus menjadi manusia. Tidak mungkin untuk menebus kita, ia datang dalam keadaannya sebagai Elohim. Semua orang berdosa pasti akan langsung hangus karena Tuhan punya cahaya kemuliaan. Ia harus datang sebagai manusia 100%. Dan ia jelas tahu kalau ia jadi manusia, ia harus meninggalkan segala kemuliaan, kemegahannya sebagai Elohim, sang Raja semesta alam. Ia jelas tahu pasti bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, ia akan mengalami penderitaan, penghinaan, bahkan kematian. Walaupun ia mengetahui itu semua, ia tidak peduli. Kasihnya yang ajaib membuat ia rela menjalani itu semua demi menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Walaupun ia mati, ia telah bangkit kembali. Dan kini ia sedang menyiapkan tempat bagi kita di sorga. Ini menjadi jaminan yang pasti bahwa mereka semua yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada saat ia datang kedua kali. Haleluya! Saudara, jika bukan karena kasihnya yang dahsyat untuk kita, tidak mungkin ia jadi manusia. Jika bukan karena kerinduannya yang dahsyat untuk menyelamatkan kita, tidak mungkin ia jadi manusia. Jika bukan karena kepeduliannya yang dahsyat untuk kebutuhan kita, tidak mungkin ia jadi manusia. Setiap kita memiliki satu tempat istimewa di hati Tuhan. Setiap nama kita ia kenal dan ia catat rapi di dalam hatinya. Kita begitu berharga di mata Tuhan sampai ia rela mati untuk kita. Mungkin bagi orang lain kita ini hanya orang tidak berguna, lemah, hanya jadi beban dan lain-lain. Tapi tidak bagi Tuhan. Bahkan jika saya dianggap sebagai orang paling buruk di dunia, Tuhan rela mati untuk saya. Inilah kasih yang tak terbilang. Lidah tak dapat uraikan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Mari saudara, kita sambut kasih yang ajaib ini. Tuhan Yesus senantiasa mengetuk pintu hati kita, menunggu kita membukanya agar ia boleh masuk dan tinggal bersama-sama dengan kita. Terima kasih, sekian dulu untuk kali ini. Silakan di like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.